kalau tidak mau mengatakan itu yang paling penting ya dari matematika. Nah, jadi akan melihat ini. Jadi bahwa assessment itu tidak berdiri sendiri di luar pembelajaran, tapi ini masuk dan mempengaruhi pembelajaran. Ya, baik. Dengan kita, bentar. Oke, nah yang ternyata yang terjadi adalah kebanyakan assessment yang ada di Indonesia, terutama yang assessment berskala atau yang lainnya seperti itu, lebih banyak memakai rumus ya. Kebanyakan yang diuji siswa itu memakai rumus. Bagaimana rumus itu diturunkan atau apa maknanya atau apalagi apa namanya alasan mengapa rumus itu berlaku itu sama sekali tidak pernah di-assess gitu ya. Nah, ini yang penyebabnya gitu ya, dan akhirnya ini yang akan membentuk pendidikan matematika di Indonesia seperti apa akibatnya ya. Jadi akibatnya ya sifatnya sangat rutin gitu ya, kecakapan-kecakapan rutin yang muncul. Padahal kita tahu itu sudah tidak cocok lagi dengan, tidak relevan lagi dengan kehidupan sekarang. Nah, ada sebuah adagium ya, sebuah keyakinan gitu ya, bahwa kalau kita menguji dengan menguji matematika yang berharga, siswa akan menghargai matematika yang dibelajarkan ya. Sebaliknya, kalau kita menguji matematika yang tidak penting, tidak berharga, siswa juga tidak memperoleh, tidak akan mampu menghargai matematika yang dibelajarkan di sekolah ya. Jadi ini assessment, menguji dan membelajarkan itu dua hal yang sangat terkait. Ini menjelaskan mengapa banyak pengetahuan dan keterampilan matematika yang kita anggap penting menjadi tidak dibelajarkan lagi. Alasannya ujian nasionalnya atau ujian yang lainnya tidak pernah mengujikan pembuktian ya, misalnya contohnya dalil Pitagoras gitu, kemungkinan tidak ada yang mengujikan lagi bagaimana membuktikannya gitu ya, tetapi lebih banyak pada penggunaannya saja, dan penggunaannya juga mungkin secara serampangan, tidak begitu seksama ya. Nah, ini lingkaran setan yang kita hadapi sekarang. Jadi mau tidak mau, kalau kita mau memperbaiki pendidikan matematika, maka kita harus membenahi bukan saja kurikulum, ya, bukan saja pembelajaran, desain pembelajaran, tetapi juga desain assessment. Nah, menurut NCTM, definisi assessment adalah proses mengumpul siswa atas pengetahuan, kemampuan menggunakannya, dan wataknya ya, atau sikapnya gitu ya, lebih gampangnya mungkin sikapnya terhadap matematika, serta menyusun kesimpulan dari bukti tersebut untuk berbagai kegunaan. Jadi assessment itu, assessment dalam hal assessment matematika itu sangat spesifik ya. Jadi apa pengetahuan, kemampuan menggunakan, dan sikapnya. Jadi ini knowledge, skill, and attitude gitu ya terhadap matematika itu jelas-jelas sudah disebutkan. Jadi dalam tahun 95 kita sudah menganggapnya seperti itu. Sedangkan fungsi matematikanya ya, pertama untuk memonitor kemajuan siswa, untuk menyokong belajarnya siswa. Jadi bagaimana belajar siswa itu bisa ditunjang oleh assessment. Jadi ini fungsi yang pertama ya, fungsi yang pertama seperti itu. Saya matikan
video ya supaya lebih ringan. Baik. Kedua, assessment itu fungsinya untuk membuat keputusan bisa mengetahui bagian mana dari pembelajaran yang belum baik gitu ya. Kemudian hilang ya Pak Iwan? Sebentar. Iya, hilang. Sebentar, kita tunggu sebentar. Ini agak berat ininya. Dalam keadaan agak berat video begini, kalau boleh kita matikan saja dulu videonya, video off. Ada berita di Kompas kalau beberapa daerah mengalami kesulitan internet juga ya. Iya. Apa? Kabel optik IndiHome itu. Ada beberapa teman yang mungkin nggak jadi gabung ya. Termasuk di Kota Palu, Pak. Masih ikut di Kota Pak Ruliansyah. Iya. Alhamdulillah baik, Pak. Iya. Itu Pak Oki sudah siap-siap tuh Pak Ruliansyah. Ya, mudah-mudahan lancar Pak. Tuh, IndiHome-nya bermasalah kemarin, Pak. Bermasalah jaringan, Pak. Iya. Ya. Tapi Sulawesi lancar sudah Pak ya, Pak. terdengar ya. Sudah terdengar lagi, Pak Iwan, silakan. Ya, baik. Nah, yang jadi pertama untuk memonitor kemajuan siswa ya, fungsi assessment. Yang kedua, ini bagi guru untuk membuat keputusan pembelajaran. Dia apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambah, itu berdasarkan assessment. Kemudian untuk mengevaluasi capaian siswa. Ini Pak Iwan, mungkin slide-nya sudah. Pak Iwan. Oke, benar. Sudah ya ini ya. Sudah terlihat ya? Ya, sudah, Pak. Sudah ya, oke, baik. Nah, selanjutnya assessment itu fungsinya untuk mengevaluasi program. Jadi program Pak Iwan. keseluruhan ya. Pak Jadi Iwan, yang pertama itu memonitor siswa ya. Pak Iwan, salah share saya kira ini hanya lembar pertama saja. Oke. Coba. Oke, maaf. Ya, sudah ya. Sebentar, belum muncul. Ya, lembar fungsi assessment sekarang yang terlihat. Ya, oke ya. Jadi ada 4 fungsi assessment itu untuk memonitor kemajuan siswa, untuk membuat keputusan pembelajaran, untuk mengevaluasi capaian siswa, dan yang keempat ini sifatnya besar untuk mengevaluasi program ya, program di sekolah gitu ya, program matematika secara keseluruhan. Ya. Nah, kalau ditanya jadi sebetulnya kalau kita mau membuat assessment, pertanyaannya pertama tentunya adalah ya mau kemana kita ya. Jadi untuk assess kan artinya mau mengukur gitu ya pencapaian. Tapi pertanyaannya sebelum itu juga harus diajukan dahulu ya, mau kemana gitu ya. Nah, mau kemananya itu dalam matematika itu bisa dilihat sebagai 2 standar ya. Yang standar muatan atau standar konten, standar isi, itu di sebelah kiri itu kata benda ya.
Dan di sebelah kanan itu adalah standar proses. Proses itu kata kerja. Ya. Jadi yang di kiri itu bilangan, geometri, aljabar, pengukuran, data dan peluang gitu ya. Itu pengetahuan, itu knowledge gitu. Nah, sedangkan skill itu ada di sebelah kanan ya. Problem solving, bernalar, membuktikan, mengaitkan, mengomunikasikan, menyajikan. Itu adalah kata kerja. Ini yang harus diuji sebetulnya. Jadi kalau kita mau membuat assessment ya artinya harus menguji 5 standar muatan dan 5 standar proses ini gitu ya. Itu yang harus dipikirkan. Nah, kemudian khusus untuk prinsipnya itu ada 6 ya sebetulnya prinsip dari pembelajaran matematika itu dan belajar ya, pembelajaran dan matematika itu ada 6. Fokus hari ini pada yang assessment ya. Ini sebetulnya ada kesetaraan kurikulum, pengajaran ya, kemudian belajar, assessment dan teknologi. Kita sekarang hanya akan mempelajari tentang assessment ya. Nah, assessment dalam prinsip assessment matematika itu ada 6 juga dan menurut saya paling penting ya. Dan kita nanti akan menerapkan cukup yang 3 pertama ini. Pertama adalah prinsip muatan. Artinya apa? Assessment itu harus menghela. Saya lebih suka pakai kata menghela mungkin ya. Menghela itu artinya menarik dari depan ya, bukan mendorong dari belakang, tapi betul-betul harus dari depan dia menarik gitu menghela belajar matematika yang penting ini ya. Jadi important mathematics. Artinya betul-betul assessment itu harus membuat siswa mempelajari matematika yang penting gitu. Misalnya ya, ekstrimnya. Kalau assessment-nya itu tentang menulis bilangan Romawi misalnya ya, maka pembelajarannya akan menuju pada belajar tentang bilangan Romawi gitu ya. Entah apakah masih relevan di zaman sekarang ya, tetapi itu yang terjadi. Jadi prinsip yang pertama ini mengatakan bahwa assessment itu harus didesain dengan baik agar bisa menghela matematika yang penting gitu ya, essential mathematics-nya. Yang kedua, belajar. Prinsip yang assessment yang kedua itu terkait belajar. Berbagai perangkat assessment artinya dan strategi, artinya kita tidak boleh hanya menggunakan satu jenis assessment. Ya, hanya pakai ujian misalnya itu tidak boleh, tetapi dia harus menggunakan berbagai cara, mungkin pakai latihan, PR atau portfolio dan segalanya. Itu mutu belajar siswa. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga kesetaraan. Nah, kesetaraan ini yang sering diabaikan dalam assessment terstandarisasi ya. Seperti ujian nasional itu sering mengabaikan kesetaraan ini. Putus lagi ya. Mungkin sebaiknya yang men-share bukan Pak Iwannya, Pak. Ya, kita coba bantu dari situ. Saya yang coba share saja, Pak Yudi. Ya, coba share saja. Sebentar. Saya coba share yang slide-nya Pak Iwan. Oh, dari Pak Erik aja. Oke. Kita tunggu Pak Iwan aja. Bentar.
Ya maaf ini tidak Iwan, berfungsi baik ini. Pak Iwan yang share-nya dari Pak Erik ininya, slide-nya. Ya Pak Iwan cerita Ya, aja. oke, Jadi ya. tinggal, ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi 3 ini yang akan kita terapkan ya. Oke, lanjut Pak Erik. Konsekuensinya apa? Pertanyaannya jadi kalau kita mau bilang bahwa assessment harus menghela matematika yang penting, pertanyaannya sekarang matematika seperti apa yang penting ya. Nah, menurut saya seperti pembuktian itu salah satu contoh itu yang penting gitu. Jadi mau tidak mau kita harus mengujinya, mengassessnya. Bahwa itu sulit diakses itu mungkin tidak masalah gitu, tetapi harus dilakukan gitu. Tidak boleh karena sulit lalu tidak dilakukan yang seperti sekarang ya. Kemudian belajar. Kita harus bertanya sekarang, bagaimana assessment itu untuk menggali apa yang diketahui, bukan yang tidak diketahui. Kerap seringnya kita membuat assessment itu justru ingin menjebak agar kita tahu apa yang siswa tidak ketahui. Padahal justru sebaliknya, kita ingin membuat assessment sehingga kita bisa menggali apa yang diketahui siswa dan apa yang dapat dilakukan. Bukan apa yang tidak diketahui, apa yang tidak dapat dilakukan. Itu justru bukan itu assessment. Assessment justru apa yang diketahui dan apa yang dapat dilakukan. Itu yang tugasnya kita. Membuat assessment seperti itu yang menjadi tugas kita. Ya. Kemudian kesetaraan. Bagaimana kita memfungsikan assessment agar merawat hasrat belajar dan harapan tinggi setiap siswa. Ya. Jadi bukan hanya siswa tertentu saja, bahkan bukan saja siswa yang pandai gitu ya, hanya sejumlah gitu. Tetapi bukan, ini harus semua. Assessment bukan untuk menyaring, ya, apalagi untuk meruntuhkan harapan yang tinggi. Ya, oke, lanjut Pak Erik. Ini jadi kalau kita mau ditanya sebetulnya menentukan muatan matematika yang penting seperti apa. Nah, kita guru kemungkinan kita harus tahu ya dalam misalnya guru SD kelas 4 gitu ya. Dia harus mengetahui gitu dengan cepat gitu kelas 4 itu apa yang paling penting matematikanya ya. Itu harus dia ketahui. Guru SMP kelas 7, dia harus tahu kelas 7 itu apa yang penting. Nah, sebenarnya kita sudah punya dokumen itu ya, khusus untuk yang bahasa Inggris itu bisa diambil dari dokumen focal points ya. Untuk yang bahasa Indonesia itu sudah dibuat oleh BSNP walaupun belum diresmikan munculnya ya, tetapi bisa diunduh nanti minta panitia ya, minta tautannya. Pak Yudi ada kayaknya Pak tautannya, nanti mungkin di chat bisa bisa dituliskan untuk mengunduhnya ya. Nah, dokumen ini Anda cukup dengan membaca satu halaman Anda sudah tahu apa yang penting di setiap kelas. Nah, sebetulnya dokumen yang seperti ini yang kita butuhkan, apalagi di masa wabah seperti ini ya, guru itu harus tahu apa yang fokusnya gitu ya, apa yang esensial, yang memiliki kemampuan pedagogi yang besar. Artinya apa? Dengan mempelajari topik itu gitu ya, dia akan mempelajari banyak hal lainnya dan dia perlu belajar apa lainnya itu ya sebelumnya. Dan dia akan melanjutkan yang lebih penting lagi. Nah, itu yang menurut saya dibutuhkan ya, dokumen seperti ini yang dibutuhkan. Sayangnya BSNP-nya kan sudah ini ya,
sudah wafat gitu. Nah, tetapi dokumen ini menurut saya penting sekali. Mudah-mudahan hari ini bisa kita bahas ya. Nanti saya akan coba mendiskusikannya ya. Lanjut Pak Erik. 3 prinsip lainnya, jadi tadi kan 1, 2, 3. Nah, kemudian sebetulnya ada 3 prinsip lagi ya. Tapi sifatnya yang 3 ini lebih ke guru ya, lebih ke manajemennya ya gitu ya. Yang pertama terbuka. Assessment harus dibuat secara transparan, open gitu ya. Artinya apa? Artinya siswa harus tahu bagaimana assessment dilakukan ya. Siswa harus bisa mengakses assessment itu. Kedua, guru berperan aktif dalam assessment. Jadi tidak boleh gurunya diam-diam saja gitu ya. Ini soal dari pusat atau dari mana lalu dia tidak berperan gitu. Yang ketiga, assessment harus terbuka untuk dikaji dan dimodifikasi. Ya, jangan kita hanya menggunakan assessment yang sudah jadi lalu kita tidak melakukan perubahan ya, kita gunakan terus-menerus tanpa modifikasi. Yang kelima, untuk membuat inferensi atau kesimpulan ya, itu harus berdasarkan bukti yang cukup ya, memberikan keputusan seorang siswa itu pemahamannya cukup atau tidak, itu harus berdasarkan bukti yang cukup ya, harus memiliki bukti yang relevan. Kalau guru ditanya apakah si Joni itu memiliki kenapa diputuskan dia lulus misalnya, kita bisa memberikan bukti-bukti yang memadai ya. Dan kemudian koheren. Artinya apa? Koheren itu artinya masuk akal gitu ya, bertalian secara logis. Pertama apa artinya? Tahapan assessment harus terpadu. Kedua, assessment harus cocok dengan tujuan. Jangan sampai assessment menguji apa padahal tujuannya apa gitu ya. Misalnya biasanya kalau tujuan pendidikan itu kan dibuat begitu muluk ya, begitu seperti mengawang-awang gitu ya, membuat anak profil pelajar Pancasila gitu ya misalnya. Kemudian ditanyakan sebetulnya asesmennya bagaimana gitu ya, yang kemungkinan akan menjadi bingung ya, bagaimana mengasesnya. Enak saja orang membuat tujuan yang luar biasa seperti ingin pendidikan untuk menghasilkan malaikat gitu ya. Maka pertanyaannya asesmennya bagaimana gitu. Nah, ketiga, assessment harus beriringan dengan kurikulum dan pembelajaran. Ini yang sulit di Indonesia ya, hal ini. Karena ini melibatkan beberapa pusat, beberapa departemen, beberapa pusat ya, beberapa bagian ya, yang berbeda-beda. Assessment itu kemungkinan di satu pusat, kemudian kurikulum di pusat lain ya. Akibatnya ini kerap tidak beriringan ya. Akibatnya akan repot ya. Kalau kurikulum punya tujuan yang ke barat, assessment mau yang ke timur gitu. Akibatnya tidak jalan. Ini yang menurut saya perlu. Tetapi di tingkat sekolah hal seperti ini sebetulnya tidak masalah ya. Terbuka, prinsip kesimpulan, prinsip koheren itu tiga-tiganya saya pikir kalau di tingkat sekolah mestinya bisa diimplementasikan. Lanjut Pak Erik. Nah, jadi 6 prinsip assessment itu saya rangkum di sini adalah pertama, prinsip artinya assessment harus menghela matematika yang penting, kemudian kesetaraan artinya assessment harus mendorong setiap siswa untuk belajar dan punya
hasrat dan hasrat dan ekspektasi yang tinggi. Kemudian sifatnya harus terbuka, kesimpulannya harus dibuat berdasar bukti, kemudian koheren, masuk akal keseluruhannya, dan yang terakhir tadi prinsip belajar ya, belajar yang pertama untuk belajar, mendorong belajar siswa. Baik, lanjut Pak Erik. Ini permasalahannya ya, orang sering terlalu fokus pada assessment gitu ya. Seperti di masa lalu ya, pada saat ujian nasional itu para penentu kebijakan itu sangat tidak mau berkelit, tidak mau mengalah sedikit pun ya terhadap ujian nasional. Dia dipaksakan terus untuk dijalankan dan argumennya demi kualitas gitu ya. Tetapi suhu air itu tidak dapat menjadi lebih panas kalau kita sering mengukur, apalagi kita membeli termometer mahal. Itu tidak bisa ya. Suhu air itu tidak bisa langsung serta-merta dia menjadi lebih panas kalau kita sering mengukur. Tidak. Kalau kompornya tidak kita, apinya dari kompor tidak kita perbesar, suhunya ya tidak akan naik gitu ya. Walaupun kita sering ukur suhunya, tidak ada gunanya. Kemudian kita beli termometer yang mahal gitu ya, tidak ada gunanya. Demikian juga di pendidikan ya. Kita fokus terus pada assessment ya. Kita ikut assessment dari macam-macam ya, dari PISA, dari macam-macam. Tapi kalau tidak diperbaiki kompornya, proses belajarnya di kelas, maka ya tidak ada gunanya. Sering mengukur juga tidak ada gunanya. Ikut tes-tes assessment yang mahal itu juga tidak ada gunanya. Ini dilema menurut saya assessment pendidikan di kebijakan publik. Kita ingin terus ikut gitu ya. Tetapi dan kita berharap akan suhu airnya akan meningkat dengan sendirinya. Tidak bisa. Tanpa perubahan yang substansial terhadap proses belajar secara signifikan, tidak mungkin suhunya bisa naik, nilai anak bisa naik, itu tidak mungkin. Kita melakukan cara masak yang sama, bahan yang sama, kita berharap menjadi masakan yang berbeda. Tidak mungkin itu. Ya, Pak Erik, lanjut Pak Erik. Nah, kalau kita menggunakan assessment yang baik, ini akan berdampak pada siswa, ya, pada pelajar. Ini yang saya daftar, ini mungkin banyak nanti dibaca sendiri ya. Terpenting itu nomor 1, pelajar itu bisa berpikir lebih mendalam kalau kita menggunakan assessment yang baik. Ya. Yang kedua, siswa atau pelajar akan terdorong untuk bebas berpikir sendiri karena gagasannya dihargai. Ya, ingat kalau kita mengakses justru fokus pada apa yang tidak diketahui siswa, apa yang tidak dapat dilakukan siswa, kita akan sulit menghargai gagasan yang dimiliki oleh siswa. Jadi ini kalau kita menggunakan assessment yang baik, ini akan memberikan dampak pada pelajar. Ya, kemudian ini yang ketiga itu reflektif, ya, reflective thinking. Kemudian yang keempat, meningkatkan keterampilan menyimak, ya. Jadi mendengarkan itu menyimak, kemudian bertanggung jawab pada pemikiran dan metodenya, dan selanjutnya ya sampai bawah itu bisa dibaca sendiri ya. Jadi dampaknya banyak ya. Kalau kita menggunakan assessment yang baik, maka ini akan memberikan dampak pada pelajar, ya. Kemudian selanjutnya bagaimana dampaknya pada guru? Selanjutnya Pak Erik. Kalau kita menggunakan assessment yang baik, maka ada dampaknya pada guru, terutama
karena kita bisa memahami pemikiran pelajar. Kemudian kita bisa meningkatkan kemampuan, ya, kemampuan kita akan meningkat bagaimana mengajukan pertanyaan yang tidak mengancam, karena sering pertanyaan kita sering mengancam sebetulnya, ya, yang sebetulnya tujuan pertanyaan itu bukan untuk menguji, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendatangkan penjelasan serta mengungkapkan miskonsepsi, ya, kekeliruan pemahaman dan selanjutnya. Kemudian yang penting mungkin yang terakhir, ya, assessment yang baik pada guru itu akan semakin meninggalkan anggapan bahwa teaching itu telling, ya, mengajar itu ya khotbah gitu, bukan, ya. Jadi ini kita akan melihat akan menjadi akan meninggalkan anggapan keliru seperti itu, ya. Oke, lanjut Pak Erik. Klasifikasi jenis assessment itu ada berbagai itu, ya, macam, ya. Pertama bisa dilakukan secara individu atau kelompok, ya. Seringnya mungkin yang lebih populer yang dilakukan individu, ya, terhadap individu. Tetapi kalau kita sudah mengerti bahwa kolaborasi itu merupakan keterampilan abad 21 yang dianggap penting, maka assessment yang untuk kelompok juga harus dikembangkan, ya. Kemudian assessment yang sifatnya tertulis atau tidak, ya, atau tak tertulis, ya. Itu jadi tertulis itu misalnya ya seperti yang sering itu, ya. Kalau tidak tertulis itu tidaknya tak perlu, ya, itu, ya, tak tertulis itu. Nah, kalau yang tidak tertulis misalnya seperti presentasi, ya, misalnya dia membuat poster, segala itu semua adalah assessment yang tidak tertulis. Kemudian jenisnya ada yang bentuk isian atau pilihan, ya, pilihan ganda, ya, itu kemudian siswa menggunakan esai, ya, soal jenisnya ada dua itu. Kemudian ada dua jenis assessment, ukuran yang besar atau ukuran kecil, ya. Ukuran kecil itu biasanya di kelas, ya, di kelas kita itu ukuran kecil. Kalau ukuran besar mungkin yang sifatnya nasional, ya, atau provinsi kalau ada, mungkin belum ada. Tetapi itu yang disebut sebagai ukuran besar. Lanjut Pak Erik. Nah, yang ini perlu dicatat, ya. Jenis assessment pilihan ganda ini atau selected response itu cocok, ya, untuk ukuran besar. Dan ini sering ditiru ke sekolah-sekolah, ya, karena begitu standar tes terstandarisasi itu begitu populer, akibatnya sekolah-sekolah juga ikut-ikutan membuat seperti itu. Nah, akibatnya tinggal menerapkan pilihan ganda juga menjadi sesuatu yang umum di sekolah. Padahal membuat soal pilihan ganda itu sangat sulit. Nanti kita bahas, ya. Memang untuk melaksanakan, untuk menilai, untuk menganalisis jauh lebih mudah selected response, ya. Tetapi untuk membuat soalnya nanti kita lihat sangat sulit, ya. Membuat soal yang baik, ya, maksudnya. Kalau membuat soal asal-asalan tentunya banyak, ya. Oke, lanjut Pak Erik. Oke, sekarang saya masuk pada implementasinya, ya. Ada 3 muatan belajar kesetaraan. Saya fokus pada 3 sub prinsip itu, ya. 3 lainnya mungkin di lain kesempatan. Lanjut Pak Erik. Ini contohnya, ya. Kalau kita melihat seperti itu, ya, contoh yang itu dibaca, ya. Hitunglah 2/33 dibagi 2/5, ya. Kalau di situ ditanya, ya, apa muatan yang mau diuji? Mungkin kita bisa tahu, ya, muatan apa? Tentang bilangan
operasi bilangan, ya itu mungkin itu, ya. Nah, prosesnya apa? Prosesnya mungkin berhitung, ya. Jadi menghitung pembagian. Nah, tetapi kalau soalnya saya ubah seperti di bawah, maka muatannya mungkin tidak akan berbeda, ya. Tetapi prosesnya jelas sangat berbeda, ya. Coba dilihat ya, itu misalnya saya rumuskan pertanyaannya seperti itu. Jika 1/33 dibagi 2/33 sama dengan setengah, simpulkan nilai 1/33 dibagi 2/34, ya. Oke. Di sini jelas berbeda sekali, ya. Muatannya masih tentang pecahan. Muatannya masih tentang operasi pembagian pecahan, tetapi prosesnya sangat berbeda. Kalau yang di atas itu hanya sekedar menghitung, ya, tapi yang bawah itu bernalar. Jadi ini dua hal yang kita harus pahami, bahwa cara menyajikan pertanyaan, cara menyajikan soal itu sangat penting karena akan mengubah apa yang mau dievaluasi, ya. Nah, kemudian yang pertama, kemudian kalau kita coba tanyakan apakah prinsip asesmen yang 1, 2, 3 itu di sini bagaimana? Yang pertama, kalau kita tanyakan, apakah ada matematika penting yang diukur di soal yang di atas? Kemungkinan ada, ya, tapi mungkin tidak sebanyak yang di bawah, ya. Jadi matematika yang penting. Kalau yang di atas itu mengirimkan pesan bahwa matematika yang penting itu berhitung, gitu ya. Tetapi yang bawah itu mengirimkan pesan bahwa matematika yang penting itu bernalar. Itu dua hal yang berbeda sekali, ya. Kemudian kesetaraan, belajar, ya. Jadi ini untuk mendorong juga belajar. Yang ini, yang di bawah itu kelihatan sekali. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harus sering sekarang sebagai guru mendalami apa yang kita ajukan dalam assessment. Kita harus mengerti, menggali, gitu ya, membongkar apa muatan yang dinilai, kemudian apa proses yang dinilai atau di-assess, ya. Untuk lebih dalam ini nanti mungkin akan lebih dalam lagi di Pak Oki, ya. Ini akan membahas tentang assessment, ya, matematikanya. Oke, lanjut Pak Erik. Ini sebagai contoh, ya. Pak Yudi bisa dicoba, Pak Yudi, ini pakai itu Kahoot-nya. Oh, bukan yang ini yang disiapkan. Oh, oke. Ya udah nanti. Oke. Coba kita bahas kalau gitu, ya. Soal yang ini coba Anda renungkan, ya. Nanti kalau Anda ada yang mau yang tahu jawabnya angkat tangan, ya. Nanti oleh Pak Erik akan dipersilahkan bicara. Silakan tentukan itu jawabnya apa itu A, B, C, D. Angkat tangan, ya, angkat tangan dahulu. Oh, angkat tangan agak susah kelihatan. Oke. Kebanyakan. Ya, silakan. Jawabannya B, Pak. Silahkan aja respon langsung. Yang B. Jawabannya yang B. Ya. Oke. Coba sekarang siapa tadi yang itu yang mau menjelaskan bagaimana memilih B? Silakan, ada yang mau menjelaskan memilih B-nya bagaimana caranya? Menemukan B? Atau cara cepat menemukan B? Lihat dari variabelnya dulu, yang lihat dari jawaban.
Heeh. Itu misalkan dari X, berarti lihat dulu variabel X. Berarti 4X berarti dengan negatif 8X. Nah, berarti negatif 4X. Begitu, karena nggak ada lagi, langsung ke Y. Berarti yang Y 12Y, nanti lanjut ke 5Y, ditambah 17Y. Lanjut ke minus 10Z, berarti dengan negatif 7Z. Nah, itu mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika. Oke, nah sekarang pertanyaannya, apakah betul siswa melakukan seperti itu? Kalau Pak Yudi dan saya, siswanya kemungkinan tidak melakukan seperti itu ya. Nah, itu ada Ibu Ana bilang nggak usah, katanya cukup melihat X-nya saja. Karena pilihannya untuk 4X dan minus 8X itu hanya satu ya. Hanya B ya. Jadi sebetulnya tidak dilakukan lagi untuk Y dan Z gitu. Ini contohnya ya. Soal seperti ini yang namanya punya backdoor, punya jalan belakang. Yang akhirnya tidak kita misalnya pertanyaannya, kalau seseorang bisa menjawab B, apakah dia paham tentang manipulasi aljabar ini? Kemungkinan tidak. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan dalam membuat soal, terutama multiple choice itu sangat sulit gitu. Pilihan ganda itu membuatnya sulit sekali. Ya, oke, ada yang bilang kalau X saja tidak ada jawabnya, ya nggak apa-apa kalau multiple choice. Kan yang itu saja nggak penting kan, ya udah minimal menjawab gitu ya. Kalau kecuali ada jawaban pilihan E tidak ada jawab gitu ya. Tetapi kalau bentuknya seperti ini kan tidak ada masalah. Nah ini yang perlu diperhatikan. Nanti kita lihat ya. Jadi pembuatan atau perumusan pengecoh itu penting. Kalau hanya satu negatif 4X, tidak repot juga. Ya. Atau misalnya kita lihat, negatif 17Z itu ada 2. Nah, ini ada 2, mendingan kalau Z-nya. Ya. Tetapi ke X-nya tidak. Kenapa soal ini seperti ini? Menjadi sangat sulit membuat pilihannya. Sangat sulit Anda membuat pilihan yang lebih baik dari ini, sangat sulit. Karena variabelnya terlalu banyak. Ya, variabelnya di sini terlalu banyak, 3. Apa gunanya 3? Gitu ya. Ini kita lihat ya bahwa kalau ini diturunkan variabelnya hanya 2 gitu atau 1 malah ya, itu jauh lebih baik gitu ya. Fungsi pengecohnya akan lebih baik. Kemudian kalau ditanyakan sekarang, matematika penting apa yang diukur dari soal ini? Ada yang mau mencoba menjawab? Apa matematika penting yang mau diukur oleh soal ini? Ayo, siapa yang mau menjawab? Mungkin dikasih hadiah ya Pak Yudi ya. Iya. Oh, kita udah menyiapkan hadiah loh. Iya. Ada buku dari Pak Iwan, buku dari Pak Hendra. Oke. Di tanda Pak tangan. Rusliansyah itu sudah menjawab. Ya, operasi suku sejenis. Apa itu ya? Apakah itu matematika yang penting? Itu pertanyaannya sekarang. Ya, oke, itu sesuatu yang mungkin harus dipahami gitu ya. Tetapi apakah itu yang perlu ya? Apakah itu penting gitu ya? Bukan ya, rasanya bukan tentang bilangan ini ya, bukan tentang itu. Kemudian pertanyaan, apakah berpeluang berhasil? Pertanyaannya, apakah berpeluang berhasil assessment ini? Kita tanpa melihat pelaksanaannya, kita bisa tanya apakah soal seperti ini akan berhasil. Kemungkinan artinya berhasil apa?
artinya yang menjawab benar itu anak yang paham, yang tidak menjawab benar itu siswa yang tidak paham. Apakah betul dia mampu seperti itu? Rasanya tidak ya. Itu Pak Rusliansyah menjawab tidak rasanya. Masalahnya apa jadi dengan soal ini? Ya, seperti saya tadi sampaikan bahwa kemungkinan karena terlalu complicated pertanyaannya. Kita itu cenderung membuat soal yang susah gitu ya. Ingin yang ruwet gitu. Padahal nggak perlu. Tidak, itu bagian yang berbeda gitu ya. Orang anak bisa menjawab itu sesuatu yang baik gitu. Tidak, bukan artinya harus sulit, harus rumit gitu. Ini rumit dan jelek akibatnya soalnya ya. Oke, coba dilihat lanjutnya. Ya, Ibu Febrianti, betul. Itu terlalu banyak. Ini soal ini lagi ya. Oke, coba dilihat pakai pertanyaan yang tadi lagi ya. Coba ini. Oh ya, ini yang saya itu kalau soal Indonesia itu selalu pakai tanda seru ya. Itu saya aneh sekali. Kenapa banyak sekali tanda seru? Nah, sekarang coba yang ini ya. Siapa yang tahu jawabnya? Rasanya banyak yang pasti bisa tahu jawabnya ya. Siapa yang mau menjelaskan cara menemukan jawabnya? Siapa yang mau menjelaskan bagaimana menemukan jawabnya yang ini? Tentang fungsi. Silakan. Izin saya mencoba, Pak. Ya, silakan. Kalau tadi saya berpikir ala anak, ya saya hanya akan tinggal masukkan nilai X yang ada di A, saya langsung akan bisa melis. Katakanlah saya mulai dari yang A nggak dapat, yang B nggak dapat, yang C saya bisa dapat. Ya, oke. Nah, tapi sebetulnya kalau ini juga ya pengecohnya tidak baik ya. Sebetulnya paling gampang melihat perpotongannya dengan sumbu Y ya. Perpotongannya dengan sumbu Y itu 0 itu ya, langsung 3 ya. Jadi kita lihat yang ada 3-nya di koefisien yang konstannya itu hanya C, jadi langsung dijawab C. Ini juga ya buruk sekali soal seperti ini ya. Ini tidak akan mampu mengangkat yang tadi prinsip-prinsip tadi. Oke, lanjut Pak. Ini juga sama ya. Ini pilihannya coba Anda perhatikan. Saya kan bilang, saya bantu apa? Pada pilihannya itu kita lihat kita harus mencari yang lebih besar dari 12 cm tentunya ya. BC itu harus lebih besar dari 12 cm, lebih panjang 12 cm. Di situ hanya ada satu pilihan ya. Jadi ini juga tidak bisa, kita akan gagal ya. Padahal kita berharap mereka bisa menggunakan konsep kesebangunan ya, kemudian rasio gitu ya. Ini sebetulnya tentang itu, tapi kemungkinan akan gagal. Dan sebetulnya hal-hal seperti ini yang disukai oleh bimbingan tes gitu ya, mengajarkan hal-hal seperti ini. Ini yang tidak boleh soal assessment kita punya backdoor seperti ini. Lanjut Pak Erik. Ini pengecoh itu tidak boleh terlalu mudah dikenali ya. Kalau kita salah hitung, salah khilaf dalam menghitung, teledor, tidak boleh ada jawabnya. Tetapi kalau salah konsep harus ada jawabnya. Ya, oke. Saya harus mempercepat ini. Lanjut Pak Erik. Ini contoh lagi, ini mungkin nanti di itu ya, waktu tanya jawab ini bisa di itu ya, kita lihat ya. Maaf sebelumnya itu setiap bilangan, ini contoh ya, ini saya ini buatkan contoh, ini setiap bilangan punya alasan di situ ya. Anda perhatikan, tidak dibikin sembarangan pengecohnya ya. Anda tidak bisa langsung menebak dengan ini ya. Oke, tidak ada backdoor di sini.
Oke, sebelumnya ya, maju lagi, maju satu, ya. Ini sorry, sebelumnya ini stop ya. Oke, maju, ya stop. Nah, kalau ini langsung kita lihat ya soal ini ya, misalnya X kuadrat min 3 ini lebih kecil sama dengan 0. Himpunan jawabnya kalau ini difaktorisasi ini ada menghasilkan negatif 2 dan 5 ya akarnya ya. Oke, dari situ tinggal kita lihat di sini ya. Langsung pilihannya hanya satu, hanya A atau C. Kemudian Anda masukkan 0 ya. Masukkan 0, negatif 10 masuk. Jadi pilihannya hanya A. Ini juga buruk soal seperti ini. Ini yang sering dibuat. Coba lanjut, ini bagaimana memperbaiki soal ini. Ini yang saya ubah ya pertanyaannya. Dilihat di pilihannya, di pilihan jawabnya, itu tidak ada yang mengandung negatif 2 dan positif 5. Sama sekali tidak ada. Ya, jadi ini tidak bisa digunakan anak sekedar mencari akar lalu memilih dari jawaban. Tidak bisa. Dia harus mengerti betul jawabannya, masalahnya seperti apa. Lanjut, Pak Erik. Ini juga, ini saya ingin menjelaskan ya. Misalkan ini ada soal kalkulus, ini f aksen X nilainya antara 0 sampai 1/7. Diketahui F2 itu 3/4. Pertanyaannya mana berikut ini yang mungkin. Soal ini memang soal untuk multiple choice, pilihan ganda. Soal ini tidak baik untuk essay, mungkin tidak sebaik untuk multiple choice. Ya, jadi soal untuk multiple choice itu memang harus didesain untuk multiple choice. Soal tidak bisa soal essay lalu kita berikan jawab itu menjadi soal pilihan ganda. Tidak bisa seperti itu. Tidak sesederhana itu. Ya, ini contohnya nanti. Kalau mau diskusi silahkan. Lanjut. Ini oke, ini saya ulang lagi. Jadi matematika yang penting harus muncul ya. Lanjut. Ini peluang siswa yang paham untuk menjawab soal dengan benar harus tinggi, sangat tinggi, ya. Tetapi peluang siswa yang tidak paham untuk menjawab harus sangat rendah. Ini yang ukuran sebuah assessment itu bagus atau tidak, ya. Jadi bukti tidak, tetapi ini sebetulnya baik atau tidak, ya. Nah, biasanya apa yang mengelabui guru? Biasanya kita tertipu dengan pekerjaan siswa itu kalau siswanya misalnya membuat tulisannya bagus gitu ya, rapi gitu. Kita sering lupa gitu ya. Oke, lanjut Pak Erik. Ini contoh penilaian ya, Anda bisa lihat sendiri. Jadi rubrik itu harus dibuat pada sebelum ujian dilaksanakan. Ya, ini essay ya. Ini kalau untuk pilihan ganda nggak perlu rubrik ya, gampang itu. Oke, itu mungkin bagian saya. Terima kasih Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Iwan atas pencerahannya tentang assessment ini. Mungkin langsung saja Pak Iwan mau menjawab beberapa pertanyaan. Apa perlu dibacakan? Iya, silakan. Pertanyaannya. Ya, ini dari sebentar. Ini mulai. Oke, dari yang paling awal. Sebentar. Ini dimatikan aja Pak Erik presentasinya. Ya. Oke, nah ini dari Pak Suparta Idrus, MTS Negeri Bekasi. Pelaksanaan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum versi Kemendiknas dan APMI, versi Kemenak, apakah sudah relevan dengan 6 prinsip asesmen yang diuraikan tadi? Mengingat peserta asesmen kelas 5 untuk SD, MI, dan kelas 8 untuk SMP. Oke, ini pertanyaannya mestinya saya yang menanyakan ini. Kebalik. Karena saya sendiri tidak tahu, tidak mengerti
AKM itu seperti apa gitu ya. Saya mencoba membaca juga tidak. Justru saya berikan prinsip ini tugasnya untuk Anda bisa melakukan kajian gitu ya. Kita semua melakukan kajian nanti. Apakah setidaknya assessment tadi itu mengukur matematika yang penting gitu ya. Nah, entah jawabnya. Saya belum lihat soalnya ya, terutama itu. Mungkin itu Pak Yudi, maaf saya tidak bisa menjawab. Ya, oke. Dan pertanyaan dari Rais Inaku juga mirip. Ini apakah kegiatan ini mengukur pengetahuan yang dianggap penting? Jadi, ya semoga. Ini ada menanyakan dari Sofian Mahmudi dengan Mataram. Saya mengajar calon guru matematika dan mengampu mata kuliah geometri yang fokus pada pembuktian. Bagaimana mengakses suatu bukti agar ideal, adil, dan memenuhi kriteria yang dipaparkan tadi? Wah, ya kalau diminta dalam satu kalimat mungkin sulit ya. Ya harus mungkin gini. Menurut saya satu hal ya. Kita sering memberikan assessment untuk pembuktian itu dengan seperti blank ya, betul-betul kosong gitu, dengan kosong. Saya berpikir untuk mulai ada gradasi ya, antara dari yang paling ringan itu seperti melengkapi bukti satu bukti yang lengkap, lalu kita hapus salah satu bagian pentingnya, lalu minta siswa untuk melengkapi. Ya, itu mungkin menjadi salah satu. Kemudian tugasnya diperbanyak ya, dengan melengkapi lebih banyak. Dengan cara seperti itu mungkin bisa untuk anak-anak yang masih belum terampil dalam membuktikan itu bisa terlibat ya, karena yang penting kita ingin mengetahui apa yang bisa dilakukan siswa, apa yang diketahui siswa, bukan apa yang tidak bisa dilakukan siswa ya. Gitu Pak Yudi. Ya. Biasanya lagi ada di dalam level lebih tinggi mencari mana langkah yang salah, yang tidak benar, seperti itu. Ya, betul. Banyak gitu ya, itunya menurut saya banyak strateginya ya. Oke. Ada yang di bawah tadi. Ini dari Pak Joko Subagio, Universitas Muhammadiyah Hamka. Critical point dari pembelajaran matematika adalah minat, motivasi, ketertarikan, dan gairah belajar mahasiswa matematika siswa dan guru. Sebagaimana yang kita ketahui, pembelajaran matematika di tingkat SD sampai dengan SMA, masalah sebagian besar siswa adalah kurang baca, kurang usaha, dan ingin instan dan mudah menyerah. Dengan mengesampingkan subjek matter, metode pembelajaran dan asesmen bagaimana meningkatkan minat, motivasi, dan ketertarikan dan gairah belajar baik mahasiswa maupun guru. Ya itu tadi, kalau kita tidak pernah menanyakan apa yang kalian baca, apa hal-hal seperti itu ya, apa hal-hal yang terkait dengan materi ini gitu ya, dengan pembagian pecahan gitu ya, misalnya apa kejadian sehari-hari yang kita tidak pernah menanyakan itu dalam assessment, ya sebetulnya bagaimana kita bisa tahu ya bagaimana kita bisa tahu mereka mengalami peningkatan dalam minat ya, hal seperti itu. Jadi menurut saya itu tidak bisa dilihat assessment seperti assessment yang di assessment yang sifatnya sumatif ya. Tidak bisa seperti itu. Itu harus formatif yang harus digali dari non tertulis mungkin ya. Bisa ditanya lewat lisan segala ya. Itu tadi minat segala itu bisa disimpulkan, infer ya, deduce gitu. Tetapi tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dilihat langsung. Nah, biasanya
alasannya itu membuat assessment di Indonesia jarang melihat yang ke sana karena sifatnya tidak langsung. Tapi itu penting. Pemahaman itu tidak bisa dilihat. Pemahaman itu tidak bisa langsung diamati, tidak bisa. Tetapi dia harus disimpulkan. Karena A, karena B, karena C, maka saya simpulkan siswa ini paham. Jadi itu yang kita harus cari, ya, evidence-nya. Ya. Oke, lanjut Pak Yudi. Oke, ini biasanya dari Bu Ulia Laina, biasanya seorang guru melakukan ulangan harian di akhir KD, tetapi karena keterbatasan waktu, maka biasanya hanya untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dan langsung dilanjutkan tanpa ada proses remedial dan pengayaan. Mana yang lebih baik? Tetap berpaku pada peningkatan kemampuan siswa pada KD tersebut atau lanjut mengejar materi? Oke, ya. Itu sebetulnya bisa dijawab sendiri. Kalau kita sudah memahami bahwa belajar itu berprinsip pada understanding, ya, harus mencapai pemahaman, harus pada mastery, maka dia tidak boleh ya sebetulnya dilewat ya, karena akan bermasalah nanti. Gurunya yang akan menemui kesulitan lagi nanti di topik-topik selanjutnya. Jadi seharusnya guru harus berupaya bagaimana siswanya menjadi paham itu, ya, siswa memahami, entah remedial, entah memberi waktu tambahan sore hari, itu harus dilakukan. Atau waktu tahun ajaran, misalnya dia naik kelas, tapi dalam liburan itu dia harus mengerjakan sesuatu karena dianggap dia belum mastery, ya, belum menguasai gitu. Hal seperti itu kalau kita pendekatannya adalah mastery learning, ya. Dan saya sepakat seharusnya seperti itu. Bahwa dia boleh naik kelas boleh saja, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa karena nilainya 6 dia sudah lulus gitu ya, tidak bisa. Kalau misal di Indonesia masalahnya menentukan nilai matematika itu kan hanya dipakai rata-rata, ya. Misalnya seseorang nilai geometrinya 4. Tapi nilai aljabarnya katakanlah 8. Maka rata-ratanya 6, dia naik, ya. Dia dianggap lulus. Padahal kan geometrinya tidak menguasai. Nah, hal seperti itu harus dilihatnya sebetulnya tidak bisa pakai rata-rata. Dia harus dilihat per komponen gitu ya. Dari 5 substandar muatan, 5 substandar proses, semuanya harus diukur ya. Tidak bisa diambil rata-rata lalu kalau aljabarnya bagus sekali, kemudian geometrinya jelek tapi di rata-rata lulus ya lulus. Tidak bisa seperti itu. Semua harus ada minimalnya. Ya, yang mengatakan semua harus lulus gitu. Demikian Pak Yudi. Terima kasih Pak Iwan. Tampaknya masih ada beberapa pertanyaan, tapi nanti kita coba agar bisa dijawab Pak Iwan secara tertulis. Kita cari media supaya bisa kita bisa dilihat oleh semua. Jadi ini. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Untuk itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya, merespon kami. Sekali lagi Pak Iwan, terima kasih banyak atas kesediaan Pak Iwan berbagi ilmu tentang assessment ini. Terima kasih. Untuk itu saya tutup sesi ini, dan sambil mempersiapkan yang berikutnya, boleh kita adakan suatu kuis kecil mungkin. Jadi ini juga salah satu ukuran keaktifan Bapak Ibu yang bisa kita justifikasi kita untuk bagi-bagi buku. Silakan Pak ini